Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, akhwati fillah rahimahunallah yang dirahmati Allah. Puji syukur kepada Allah, sekali lagi syukur, alhamdulillah kita sudah sampai menghadapi detik-detik waktu yang setiap tahun terulang situasi ini. Setiap tahun gemuruh situasi dan gemuruh batinnya juga sama. Hiruk pikuk pikiran dan lingkungan juga sama. Namun semua itu akan bisa teredam dengan satu nikmat, yaitu di atas segala hiruk pikuk yang kita lihat dan yang kita rasakan itu adalah nikmat syukur kepada Allah, karena kita sebentar lagi insya Allah diizinkan oleh Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Maka segala persiapan, walaupun Ramadan itu berkali-kali datang dan dia akan selalu datang, dia akan selalu datang persis dalam urutan bulan ke-9 di bulan Hijriyah. Namun yang menjadi persoalan, apakah kedatangannya itu kita bisa bertemu atau tidak? Itu persoalannya. Karena itu seseorang yang diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan sesuatu yang sangat istimewa, maka semuanya akan menjadi indah manakala semuanya itu diakumulasikan dengan perwujudan rasa syukur, karena syukur ini melampaui kekayaan yang dimiliki oleh manusia apapun di dunia ini dalam hitungan materi, yaitu kenikmatan yang tidak bisa diucapkan. Sehat, panjang umur, punya niat, ya, punya kemauan dan punya kemampuan untuk tafaqquhu fiddin, sehingga banyak hal yang perlu kita benahi untuk hidup kita menuju Allah. Karena itu pagi hari ini pagi yang sejuk, karena memang cuacanya dari sejak bulan Juni, ya, sehitung-hitung saya tuh dari sejak saya menikahkan anak yang pertama Juni 2025 sampai menikahkan anak yang kedua, ya, Januari kemarin 25, cuacanya sejuk dan adem. Mudah-mudahan sesejuk hati dan pikiran kita, walaupun gejolaknya terus nggak pernah berhenti, ya. Kapan sih kita berhenti mikir? Bangun tidur tuh langsung mikir tuh, langsung mikir tuh. Jadi kita tuh berhenti mikir tuh sejenak waktu tidur, dan alhamdulillah kita diberikan nikmat tidur oleh Allah. Maka orang-orang yang nggak bisa tidur itu sampai depresi, sampai minum obat, sampai sakit gitu. Jadi kalau kita nempel di sofa aja molor, wah masya Allah, itu nikmat banget itu. Kalau bahasa saya pelor, nempel molor. Bahkan kalau menurut saya jok mobil saya itu ada obat tidurnya. Ya, jadi nikmat itu yang Allah berikan. Kenapa kita untuk rehat sejenak, melepaskan beban pikiran ini di kepala, ya. Subhanallah. Jadi yang menguasai segala ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita rasanya tidak mampu menjangkau, serahkan dulu kepada Allah, nanti akan ketemu solusinya. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita punya seorang Nabi, masya Allah, yang cintanya begitu besar kepada kita, ya. Cinta beliau itu tidak terukur. Karena itu apa? Allah tahu seseorang yang saling mencintai itu akan terus saling membangun relasi. Karena itu Rasulullah tinggalkan itu warisan termahal. Taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasul, Al-Quran dan sunnahnya. Jadi setiap perkara terkait masalah agama dengan situasi yang udah jauh berbeda, ya, dari zaman kita,
Sebetulnya ini dekadenya kalau umur di depan saya sih belum terlalu jauh ya. Tetapi tetap aja kadang kita merasakan satu benturan perubahan yang cukup drastis gitu ya. Dunia modern yang bergerak terus tanpa henti, Masya Allah. Ya, kita aja belum menguasai semua itu media digital. Sekarang udah tambah lagi apa yang dikatakan AI. Apa itu ya? Kita udah ngikut aja deh ya. Paham atau enggak nanti sambil jalan. Tapi satu kuncinya yang harus kita paham. Bagaimana hidup di tengah perubahan zaman dalam kondisi apapun, tapi kita punya modal, yaitu modalnya adalah takwa. Karena inilah yang akan menuntun kita. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya itu menerangkan apa sih makna takwa ketika ditanya oleh muridnya. Beliau menjawab, sesungguhnya takwa itu adalah kehati-hatian. Jadi orang yang bertakwa itu hati-hati, punya lisan hati-hati, punya hati pandai menjaga hati, punya mata hati-hati dalam memandang, punya telinga juga hati-hati dalam mendengar. Persahabatan dijaga dengan hati-hati, keluarga penuh perhatian, agar semua hati orang yang berada di sekitar kita terjaga hatinya. Itu hati. Jadi kehati-hatian itu. Jadi orang yang hati-hati. Analogi beliau dilanjutkan mana? Takwa itu seperti engkau akan berjalan menuju sebuah perjalanan yang kamu tuju. Namun perjalanan itu penuh dengan semak belukar yang ditumbuhi pohon-pohon berduri. Maka kalian akan mempersiapkan diri untuk menempuh perjalanan itu dengan kesiapan yang begitu sangat perfect agar kaki jangan sampai tertusuk duri atau terkena daun-daun yang mengandung duri. Sama aja kan maknanya, hati-hati. Jadi hidup kalau pakai takwa itu hati-hati. Maka kenapa akhir surah Al-Baqarah yang terkait ya, akhir surat Al-Baqarah yang terkait perintah ibadah puasa, Allah pada akhir ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ayat la'alla itu kan harapan, seperti orang tua, agar kamu sukses nak, agar kamu menjadi anak yang soleh, harapan yang luhur. Begitupun Allah dengan hamba-hamba yang dicintainya, agar kamu bertakwa. Kenapa? Karena takwa yang kamu miliki adalah takwa hasil perjuangan, di mana kamu harus bertarung dengan apa yang namanya hawa nafsu. Kenapa Allah ciptakan hawa nafsu di dalam diri kita? Karena dengan adanya hawa nafsu itulah muncul takwa. Kalau seseorang bertakwa, enggak punya hawa nafsu, maka takwanya seperti malaikat. Tapi manusia kan berbeda, ya. Manusia dimensinya berbeda, berada di antara malaikat dan iblis, kan gitu. Maka spesial nih kata Allah, maka manusia itu diberi SK menjadi khalifah. Meskipun sempat diprotes oleh malaikat Allah, qalu ataj'alu fiha, ya, apakah engkau akan menciptakan sesuatu yang lain dari kami, ya, mayyufsidu fiha, padahal bisa aja mereka berbuat kerusakan di sini, ya, wa yasfikud dima, dan masing banyak malam lagi problem dan dilema yang akan dihadapi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sementara kami ya selalu bertasbih kepadamu. Wa nuqaddisulak, dan kami akan selalu mensucikanmu. Tapi Allah berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kamu. Tapi malaikat kejernihan ya ibadah pada Sang Khalik selesai, tapi bagaimana dengan iblis? Dia protes, ya, protes karena apa? Karena pandangan iblis itu hanya pandangan materi. Jadi manusia yang selalu berorientasi kepada materi rentan takwanya, nafsunya yang dominan, takwanya tenggelam. Mana contohnya?
Karena dia tahu potensi Nabi Allah Adam ini diciptakan dari tanah. Iblis melihat potensi tanah itu ya enggak seberapa dibanding penciptaan potensi dirinya yang dari api. Dia protes kepada Allah. Mana bentuk protesnya? Dia tidak mau bersujud kepada Nabi Allah Adam. Padahal sujud di sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Tidak semua raga dijatuhkan seperti kita sujudnya kepada Allah, tapi penghormatan setengah badan, membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan. Dia nggak mau, karena pandangannya berkata begitu, saya potensi api itu lebih tinggi. Padahal analoginya memang iblis tuh ya, jangkauan pemikirannya pendek. Dia nggak tahu ya, potensi tanah justru lebih unggul daripada potensi api. Kenapa? Buktinya sekarang tanah dari tahun ke tahun naik, sementara api gitu-gitu aja. Di mana tanah yang nggak naik? Berarti yang mahal itu kan tanah. Analogi saya itu ya. Artinya mana? Subhanallah wa masya Allah ya. Jadi jangan sampai sudut pandang kita ini hanya kepada orientasi materi, maka potensi takwa tenggelam. Pujur yang nampak ya. Bahwa kita diciptakan itu dalam dua sisi. Ada sifat pujur dan ada sifat takwa. Jadi ketika manusia sampai kepada tingkat takwa itu semua proses, maka menghadapi Ramadan itu pembersihan jiwa. Ya, Ramadan dengan segala apa ya? Fenomenanya, modelnya, tetap saja Ramadan. Dengan kaidah yang harus kita taati. Apa esensi puasa yang sebenarnya? Meskipun fenomena Ramadan itu sekarang sudah luar biasa ya, yang namanya momen-momen bagaimana membatalkan puasa dalam momen berbuka bersama itu kan realitasnya bukan hanya sebuah pertemuan yang sekedar membatalkan puasa. Jadi itu juga dijadikan ajang silaturahim, bisa jadi juga apa ya, ajang komunikasi yang sudah tidak lama terajut. Kemudian juga bahkan di era media sosial ini bukan hanya berbuka puasa itu di dunia nyata, tapi juga di dunia maya dengan saling video call satu sama lain. Tapi nggak ada pergeseran dalam makna dan esensi Ramadan. Lalu kenapa Allah hadirkan Ramadan seperti Allah hadirkan bulan-bulan haram sebelumnya? Ramadan itu spesial karena syahrul Ramadan ini namanya secara eksplisit ya, secara eksplisit Allah tuliskan itu di dalam Al-Qur'an ya. Bulan Ramadan istimewa. Dan sebelum masuk Ramadan kita dihadirkan bulan haram, bulan pemanasan untuk mempersiapkan diri. Karena seorang atlet yang ingin meraih kemenangan, dia nggak pernah berhenti latihan. Dan puncak dari latihan itu adalah sebelum sampai ke pertempuran, dia melakukan pemanasan, sehingga di hari di mana dia harus berjuang untuk melawan musuh itu, seberat apapun musuh di hadapannya, minimal kunci yang pertama adalah percaya dengan bekal yang dipunya. Jadi modal PD penting kan? Karena ini adalah kekuatan ya. Jadi Allah hadirkan Ramadan itu setiap tahun. Kenapa? Jiwa-jiwa yang lengah, jiwa-jiwa yang sekian bulan itu berorientasi kepada materi, sibuk dengan dunia, irama kerja yang tidak pernah berhenti, pemikiran yang selalu dipacu kepada kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, kehidupan yang lebih baik. Sudut pandangnya adalah kebaikan itu ditinjau dalam mata zahir. Hadirnya Ramadan itu seperti sejenak lampu merah yang menghentikan laju lalu lintas. Sejenak berhenti, perbaiki posisi kaki yang sudah agak kram sedikit, terlalu lama bersandar di injakan gas mobil.
menurunkan tangan yang terlalu lama fokus di lingkaran setir, menyandarkan punggung yang terlalu lama lepas berdiri fokus, memusatkan mata ke kiri dan ke kanan yang sekian jam hanya fokus ke depan. Disuruh nengok ke kiri dan ke kanan, bahkan menghentakkan sedikit urat-urat. Mengajarkan kita Ramadan itu, silahkan stay sejenak, bersiap-siaplah untuk menuju perjalanan yang lebih baik dengan kebugaran. Perumpamannya seperti itu. Maka tidak ada yang bisa memungkiri geliat Ramadan ini memunculkan gairah yang sangat luar biasa. Semangat Ramadan itu bukan hanya dalam kehidupan masyarakat, tingkat RT, RW, kelurahan, bahkan dalam kehidupan keluarga ada yang sangat spesial. Di mana di sepertiga malam, malam-malam yang mana anak, suami, istri, ibu, nenek berkumpul bareng di meja makan. Itu hanya terjadi di malam bulan Ramadan. Dengan satu momen yang diajarkan oleh Nabi, tasahur. Fa inna suhur barokah. Sahurlah, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Di momen-momen mana seluruh mata tertuju kepada penantian menunggu azan maghrib sambil berkumpul bersama keluarga, kolega di kantor, semua satu kata ingin membatalkan tenggorokan yang sudah sekian waktu kering, perut yang sudah sekian waktu lapar. Dalam situasi yang mana, di bulan-bulan mana 24 jam masjid, rumah-rumah Allah tidak pernah sepi. Jadi ini satu segmen yang sangat spesial. Semua jiwa tersungkur. Dalam kondisi mana anak-anak muda yang hari-harinya sibuk dengan gawai, antara internet dengan segala macam urusannya, di Ramadan mereka tersungkur duduk bersimpu berjam-jam di dalam masjid, bahkan mencoba membuka Al-Quran meski terbata-bata dengan mata yang berkaca-kaca. Disinilah jiwa-jiwa itu diingatkan oleh Allah. Dalam momen mana pedagang-pedagang yang sibuk mencari keuntungan tidak sayang-sayang berbagi takjil menjelang sore, menebar sedekah ke sana kemari siang dan malam, memberikan buka puasa gratis, sahur gratis, dan sedekah untuk orang-orang yang tidak mampu. Di bulan-bulan mana situasi ini bisa kita lihat? Mereka yang tidak biasa berdagang, ada pedagang dadakan minal masyrik ilal maghrib, menjajakan dagangannya, dan semua diberi rezeki oleh Allah untuk jatah rezeki mereka. Dan di bulan yang mana irama langkah keluarga bersama-sama menuju masjid, meskipun tidak setiap malam-malam di bulan Ramadan, setidaknya ada sekian kali dalam waktu-waktu bulan Ramadan mereka bersama-sama menuju masjid, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersama-sama sholat berjamaah, zikir, mendengarkan tausiah-tausiah dan nasihat-nasihat yang intinya penjelasan dan makna tentang Ramadan dan Al-Quran. Spesial banget. Dan disinilah kita menyadari begitu indahnya. Kenapa? Karena ternyata setinggi dan sejauh apapun kebutuhan materi ini kita cari, bahkan sudah sebanyak apapun yang kita peroleh, jika tidak ada keseimbangan dengan kebutuhan jiwa, maka semuanya akan menjadi hampa. Semuanya tidak akan berarti apa-apa. Banyak orang-orang yang bertumpuk hartanya, mewah rumahnya, berhektar-hektar tanahnya, gemerlap perhiasannya, berkilau kendaraannya keluaran terbaru. Tapi kita tidak tahu sebenarnya ketika mereka-mereka yang memiliki semua itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap yang dirasakan adalah kehampaan. Kenapa? Karena salah satu fungsi dari puasa adalah
memberikan nutrisi jiwa dan mengingatkan jiwa tentang dia lebih abadi daripada raga. Jiwa lebih abadi daripada raga. Kenapa? Raga ini tidak akan bermakna apa-apa, tidak akan dihargai orang, tidak akan diberi likes yang banyak, tidak akan dikomenin komen yang luar biasa, dan tidak menjadi ahsani takwim semata-mata jika hanya dominan mengagungkan bentuk dan rupa. Dia hanya seonggok daging, tulang yang dibalut dengan daging, casing diselesaikan dengan kulit yang mati-matian dijaga supaya tetap glowing. Meskipun hakikatnya memaksakan diri untuk tampil sebaik mungkin, bahkan tidak segan-segan merubah hakikat penciptaan yang awalnya dengan alasan perubahan itu dipercantik sebagai anugerah dari Allah. Padahal sebenarnya mereka yang merubah perubahan mereka, fisiknya dirubah, hidungnya dirubah, dagunya dirubah, warna kulitnya dirubah berdasarkan kemauan pribadi, sama dengan mengatakan produk Allah gagal. Saya maunya begini, kenapa dikasih begini? Coba ditelaah, coba ditelaah. Ya, jadi kita tuh diingatkan, dan frekuensi 1 bulan itu adalah sebuah proses yang cukup untuk menganalisa itu. Kita yang biasa-biasa, ya hanya target ya menunda-nunda, bahkan sholat yang 5 waktu. Tapi ketika kita sedang berpuasa, Masya Allah, dipacu kita yang nggak biasa buka Quran di Ramadan, Masya Allah, bukan hanya target per lembar, per juz, saking girohnya. Siapa aja yang dia temui, dia tanya udah berapa juz. Pertanyaan itu hanya muncul di Ramadan, ya, bagi yang ngajinya hanya tempo di Ramadan. Mereka-mereka yang terbiasa sibuk dengan urusan dunia mulai terbangun, mulai terhenyak. Oh ya, karena seseorang ketika berpuasa terus berpacu untuk melakukan amal-amal kebaikan. Biasa sholat menunda-nunda waktu, apalagi kalau sedang makan, kan gitu. Tapi karena Ramadan kita tidak ada urusan dengan makan di siang hari, maka ibadah menjadi GC. Apa GC? Gerak cepat, kan gitu ya. Menjadi prioritas. Kepedulian menjadi meningkat. Ternyata apa? Oh, kita yang berpuasa masih ada harapan, nanti sore di kulkas sudah penuh, hanya tinggal ngolah. Bahkan rencana dan program menu sudah disusun sampai akhir Ramadan. Tapi bagaimana dengan mereka yang punya rasa lapar, nggak tahu mesti makan apa? Bagi mereka yang berpuasa, nggak tahu bukanya sama apa, nggak terplanning. Bagaimana nanti Allah menyuguhkan rezeki baginya? Di situ dimunculkan sifat dan rasa empati kita, muncullah sifat dermawan. Sesungguhnya ini bukan kepunyaan saya, tapi kepunyaan Rob. Karena terbukti mana hakikatnya ini milik saya. Begitu Rob yang berkata jangan dimakan, gak boleh. Padahal itu makanan yang kita beli dari uang kita, itu kita yang masak tadi malam. Tapi begitu ada larangan Allah di siang hari, jangan dimakan, gak boleh kita makan. Hakikatnya kita tuh bukan pemilik, karena kita patuh tau'an au karhan kepada yang melarang itu. Itu sadar kita, sadar. Saya ini bukan pemilik ternyata. Coba bagi mereka yang nggak memaknai itu, ya. Maka dimensi sudut Ramadan ini tinggi sekali, bukan hanya sekedar ya saya puasa nahan lapar. Ini mah kita kan sudah lolita, lolos 50 tahun. Anak-anak tuh kita lihat, ini lolos 50 tahun, yang 5 tahun itu udah kuat puasa 1 hari, kuat. Punya cucu kita, punya ponakan, kuat mereka itu. Meskipun ya agak proses yang agak rumit itu, tapi artinya ukuran menahan lapar itu sudah diakumulasi oleh tubuh ini dengan nutrisi tadi malam. Maka kita disunahkan mengakhiri tasyahur, mengawali berbuka. Begitu sayangnya. Karena agama nggak ada yang mau mendaratkan jiwa, nggak ada. Iya. Sahurnya suruh dihabisin sampai penghujung. Nah itu kerjaan kita. Kalau belum ada ritme imsak, masih apa yang ada aja dimasukin.
untuk persiapan, kan gitu, nggak dijeda. Allah sayang pada kita, bukan cuma urusan itu. Ya, mereka-mereka yang terbiasa bukan melakukan perkara-perkara yang haram, tapi perkara-perkara yang sia-sia. Ya, yang dikatakan azur itu perbuatan sia-sia. Sia-sia itu apa? Dikerjakan tidak berdosa, nggak dikerjain nggak dapat apa-apa. Memilih yang prioritas yang mana. Wah, maka banyak santri-santri dadakan di Ramadan itu. Mana-mana bawa Quran, kegiatannya amaliyah Ramadan, sedekah itu Ramadan. Kenapa itu hanya muncul Ramadan? Demikianlah cintanya Allah pada kita. Karena Allah mah tahu kita itu mintanya dunia dan seisinya, tapi ibadahnya ala kadarnya. Kalau berdoa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan aku hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tapi ibadahnya ngitung-ngitung. Jadi bagaimana supaya kita nggak tekor di tengah jalan? Belum lagi itu ada jatah pengurangan akibat ngegibah, pengurangan akibat ria, kan gitu. Pengurangan akibat banyak flexing, kan gitu. Udah dikurangin padahal pahala minim ditambah lagi. Maka Allah hadirkan itu supaya apa? Supaya nanti ketika kita menghadap Allah nggak terlalu malu lah, bahasanya kayak gitu. Dihadir Ramadan ini buat kita itu datang lagi. Tapi pertanyaannya, yang pertama, apakah kita bisa bertemu? Yang kedua, setelah kita bertemu, apakah benar-benar kita bisa menjamu Ramadan yang kita rindukan, Ramadan yang kita nanti? Jangan sampai kita hianati, kan gitu. Yang kedua, kenapa ini jiwa? Karena wujud dari semua ibadah itu adalah jiwa. Maka mana sholat yang nikmat? Sholat yang khusyuk. Mana tilawah yang nikmat? Tilawah yang benar-benar ada chemistry antara yang kita baca dengan yang dibaca. Mana ngaji yang khusyuk? Ngaji yang fokus. Mana puasa yang khusyuk? Puasa yang memang benar-benar meletakkan jiwa kepada hakikat. Kenapa? Karena memang hakikat jiwa itu tanpa ruang dan tanpa batas. Kalau fisik, sekarang aja kita udah kelihatan. Tiap tahun fisik kita ini berubah. Setahun nggak ketemu Besti, mesti dia komen, kok kurusan? Itu fisik. Kok nampak lebih tua ya? Fisik. Jadi nggak usah terlalu lebay ya ketika fisik kita dikomentarin. Karena memang itu fisik. Kadang-kadang kalau lagi ceria, wajah enak dipandang. Tapi kalau lagi banyak masalah, ya Allah, jangankan orang memandang, diri sendiri pun tak sudi, kan gitu. Karena gimana? Karena bisa jadi memang wajah itu tergantung bagaimana situasi hati. Persis sekali. Ya. Maka udah nampak ini. Dulu kita ya inilah sekarang sedikit-sedikit kulit sudah mulai keriput. Pikiran nambah carut marut. Perut kagak hamil tetap gendut, kan ya? Allah, ya, ini fisik. Mungkin kita ada yang berhayal, oh dulu saya seperti ini. Itu dunia, ya. Dalam ukuran diri kita sendiri aja terjadi perubahan-perubahan. Tapi justru keimanan itu yang mampu membalut kelemahan fisik. Dia yang semakin menua, dia yang semakin keriput, dia yang semakin surut, ya, semakin bersinar. Kenapa? Karena cahaya takwa yang terletak di dalam itu. Maka makin tua makin bijak, makin tua makin adem, ya. Makin tua makin tenang, makin tua makin bersahaja. Bukan tua-tua keladi, udah tua kagak jadi-jadi. Apa yang membalutnya itu? Takwa tadi, ya. Maka ini yang diharapkan dari anak-anak pada kita orang tua. Mana bukan hanya tua fisik, tapi tua jiwanya. Sekian banyak anak-anak kita yang setiap hari bertarung dengan kesibukan. Mulai dari sekolah aja mereka sudah bersaing. Kuliah bersaing, bekerja bersaing. Demikianlah kehidupan yang selalu syarat dengan persaingan menimbulkan kelelahan. Kemana mereka akan berlari? Bukan kepada gadgetnya,
bukan kepada akunnya, bukan kepada media sosialnya, bukan kepada kecanggihan AI yang sudah dikuasainya. Kemana mereka berlari? Ke orang tuanya, yang mereka bilang gaptek, yang mereka bilang bicara udah sering kagak nyambung, yang mereka katakan hanya mampu melahirkan, yang mereka katakan udah sering miss. Tapi ada rasa yang berbeda ketika mereka bertemu dengan orang tua. Dan ini adalah SK dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejatinya itu tumbuh dari mana? Dari jiwa yang terasah. Produk orang tua yang jiwanya terasah akan melahirkan produk-produk anak yang memiliki kekuatan jiwa. Karena setiap anak itu ya, gambaran yang paling akurat dan paling eksplisitnya seperti genetik DNA, yaitu orang tuanya. Orang tuanya. Mau katakanlah dia 12 tahun di pesantren, 9 tahun di kampus, sekian tahun di mana, tetap basicnya, pembentuk karakternya adalah orang tuanya. Karena melalui orang tuanya lah mereka ini terbentuk menjadi manusia-manusia yang seperti apa gitu. Coba kita bayangkan, anak-anak yang dibiasakan berpuasa, ikut puasa, awal kita latih setengah hari, ya mampu 1 hari. Kelak dia dewasa nanti urusan menahan lapar 12 jam bagi mereka itu sudah terbiasa. Yang sudah dilatih sama orang tuanya bagaimana cara sholat berjamaah, beda dengan mereka-mereka yang gak pernah mengerti apa arti berjamaah. Jadi pendidikan itu udah mulai diberikan sejak dia masih kecil. Bahkan para salafus soleh, anak-anak mereka tuh berpuasa dari sejak mereka balita itu ya. Dididik untuk kenal bahwa agama ini ya meminta kita untuk menundukkan semua yang ada di dalam wujud materi dalam diri kita ini. Jadi ketika kita hanya berorientasi kepada fisik, sama tadi yang dikatakan iblis, dia memandang ini tanah, saya api mampu membakar segala yang ada. Bahwa ketenangan itu ada di tanah. Kokoh tanah ini, bangunan menjulang dari bangunan sederhana apa ala kadarnya sampai bangunan yang bertingkat-tingkat, itu semuanya berdiri di atas tanah. Manusia yang sebenarnya adalah dia membawa potensi yang dimiliki tanah. Dan tanahlah potensi pengurai yang paling baik ya dari semua potensi-potensi yang Allah ciptakan di alam ini. Ya. Kenapa Allah hadirkan Ramadan itu? Mengajarkan untuk kita peka terhadap penderitaan orang lain. Orang yang berpuasa itu luluh gitu ya. Orang yang berpuasa itu merasakan benar-benar enggak nyaman ya. Ketika kita di dalam ada yang kurang ini di tubuh kita, maka muncullah kepekaannya terhadap orang lain. Dia memberi ruang bagi dirinya. Bagi dirinya mana? Untuk mampu menghadirkan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Malamnya qiyamul lail, malamnya taraweh ya, malam juga tahajud, siangnya berpuasa. Perwujudan hablum minan nas dengan geliat sedekah, berbagi bersama, membangun relasi. Bahkan Ramadan tidak ada yang tersakiti dengan lisan kita. Karena konsekuensinya ketika berpuasa ada lisan yang menyakiti saudara kita, udah gak masuk kategori hakikat puasa. Mungkin kita tidak mampu memberikan makan, tapi jangan sampai memberikan sesuatu yang menyakitkan hati. Dan perkara yang satu ini adalah perkara batiniah. Ini adalah perkara batiniah, perkara ruh. Jadi ketika kita beribadah ya,
Merasakan nikmatnya itu di mana? Ketika kita beribadah itu kita jadikan sebagai kebutuhan. Ini minum saya ini kebutuhan apa kewajiban? Apakah saya wajib minum? Maka orang ketika masih dalam tatanan kewajiban masih sering melalaikan kewajiban. Betul? Iya. Meskipun konsekuensinya dosa, azab itu banyak yang dilanggar. Tapi kalau orientasinya adalah kebutuhan, kebalikannya. Kalau orientasinya adalah kebutuhan, bahkan melanggar aturan pun dia kerjain. Makan minum kebutuhan atau kewajiban? Hah? Apa Bu? Kebutuhan. Bahkan demi kebutuhan, hujan-hujan, lihat mereka. Mereka para gojek-gojek online ya tetap nganter-nganter pesanan. Kenapa? Karena mereka butuh untuk dirinya, untuk keluarganya. Kenapa kita bisa tenang? Karena kebutuhan kita sudah tercover. Minimal kalau lapar kita cari bagaimana ada satu produk yang bisa kita makan. Begitu ke dapur nggak ada nasi, cuci beras, masukin Magicom, pencet itu apanya itu cooknya ya hidup nasi, cuma nasi doang. Minimal ambil telur sebutir, aduk-aduk dadar. Kenapa? Itu kebutuhan. Orang yang makan karena kewajiban itu orang sakit. Maka sering orang sakit itu makannya dipaksa. Sendok udah ada di bibirnya, bibirnya dirapetin. Yang nyuapin bilang makan, kalau nggak makan kamu sehatnya lama. Itu makan kewajiban, nggak ada nafsu tapi dipaksa. Tapi karena kebutuhan, demi kelezatan lidah, Jakarta Bandung dibelain pulang pergi. Untuk apa? Kuliner. Cuman ngejar apa? Mie kocok. Demi apa? Demi apa? Kelezatan yang berangkat dari kebutuhan. Makan kebutuhan, minum kebutuhan, seks kebutuhan apa kewajiban? Nah ini susah jawabnya nih. Seks kebutuhan apa kewajiban? Makanya kata si ibu kewajiban. Jadi sekarang udah nggak butuh lagi deh. Kalaupun dijalanin itu kewajiban. Ibu, seks itu kebutuhan. Karena Allah tahu ya ada fitrah di sana yang harus disalurkan. Maka digoro-goro itu oleh Al-Quran. Nikah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tuh. Ya ayyuhan nasu taqullah rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullah, itu semua. Falkihu ma tabalakum minan nisa wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Itu ayat-ayat nikah itu. Ayat-ayat yang nyuruh nikah itu. Karena Allah tahu penyaluran kebutuhan syahwat yang paling thayyib ya adalah dengan nikah. Selain dengan nikah nggak ada, dan nikahnya dengan yang lain jenis, ya, laki dan perempuan. Itu kebutuhan. Maka kalau tadi ada yang bilang kewajiban, kebutuhan, nah itu sekarang emang ada dua rasa. Kalau itu sebagai kebutuhan, gairahnya luar biasa. Tapi kalau sebagai kewajiban, sekedar melaksanakan, ya. Dan itu berbahaya. Maka walhasil apa artinya? Karena saking nikmat berkah dari Allah, legalisasi hubungan fitrah itu, maka
Allah memberikan satu legitimasi, ya ayyuhan nas kulu mimmal fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumiku ini, tapi syaratnya dua, halal dan thayyib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, tapi jangan ikuti langkah setan. Yang haram jangan. Innahu lakum adum mubin. Tuh makanan, syarat makanan supaya terpenuhi kebutuhan kita, enak, sehat, halal dan thayyib. Halal berdasarkan tuntunan syariat, thayyib secara personal, karena bisa jadi thayyib buat ibu belum tentu thayyib buat saya. Halalnya sama tapi thayyibnya beda. Sebagian teman-teman masih suka dengan kopi, ya, Arabica atau Robusta. Kalau saya mau Arabica, mau Robusta, mau buta, nggak cocok karena gas lambung saya, kan gitu. Halal tapi tidak thayyib gitu. Maka halalan thayyibah. Maka sering kita ini celaka dari apa yang kita makan. Bisa jadi itu halal tapi tidak thayyib buat kita, ya. Duren montong bagi teman-teman, wow itu relaksasi kuliner yang paling asik, tapi saya cuma bisa nonton. Itu halal banget, ya, tapi saya cuma bisa nonton karena tidak thayyib buat lambung saya. Itu. Jadi kitanya harus bisa. Kenapa? Karena kalau kita makan, namanya kita menzalimi diri. Zalim sama orang, minta maaf ya Mbak Yu, kemarin aku salah gini. Tapi kapan kita minta maaf sama diri sendiri? Walhasil kalau ke dokter, lambung, asam lambung naik, ke dokter dimarahin sama dokter, kan gak enak. Udah tua diomelin sama dokter. Kita bilang dokter galak lah, kita bilang dokternya jutek lah. Padahal dokter ingin menyembuhkan kita. Karena salah satu kebahagiaan dokter adalah bila resep yang diberikannya mampu memberikan kesehatan kepada pasiennya. Walaupun memang itu diharapkan sama dokter supaya banyak pasien, tapi kesehatan itu tujuannya, kan gitu. Itu makan. Maka carilah kebutuhan itu. Yang pertama halal, walaupun ini kebutuhan. Kalau bukan milik kita, jangan. Kan gitu kuncinya. Maka dilihat-lihat, oh enggak, walaupun saya kepingin banget tas itu, tapi saya nggak punya uang, maka diredam, hilang tuh, ya. Sesaat memang kebayang-bayang dalam sholat, terbayang, ya Allah, kapan itu tas saya miliki. Tapi seiring berjalannya waktu, dia hilang, ya. Karena kita mencoba, ya, menghindar dari sesuatu. Kenapa? Kalau dipaksakan, khawatir berjalan di atas kendali nafsu. Oke, nggak apa-apa, kan ada uang kas itu teman-teman kemarin. Mulai berbisik, pakai aja dulu. Nah, mulai dibisik-bisik untuk terpenuhinya kebutuhan nafsu. Padahal nggak beli tas itu juga nggak apa-apa. Apa-apa. Oh ngaji saya nggak amati tasnya masing-masing kok, tapi wajahnya, ya, wajahnya. Kalau tas saya nggak tahu, apalagi isi dalamnya saya nggak tahu banget itu. Tapi yang saya amati adalah wajah yang selalu nampak bahagia, padahal masalahnya lagi pada bejibun, ya Allah. Tapi kalau udah di majelis taklim, setiap majelis yang saya datangi, semua wajah itu adalah wajah yang nampak begitu bahagia. Dan itu bukan bahagia jadi-jadian, bukan bahagia yang dibuat-buat. Kenapa? Karena memang bahagia, meskipun keluar dari masjid hilang lagi bahagianya. Itu mah urusan nanti. Yang penting sejenak setiap saraf di kepala kita sudah relaksasi. Ya, maka para guru kalau di majelis taklim jangan memberi kabar yang menakutkan. Ibu-ibu, kalau keluar rumah harus izin suami, kalau nggak izin suami masuk neraka. Ya Allah Pak Ustadz, kalau saya datang dari rumah karena lagi bebeh sama suami, Ustadz bilang ke sini masuk neraka gara-gara suami, mending pulang saya Ustadz. Kan gitu. Beri yang adem-adem, gitu kan. Basyiru, kabarkan berita gembira. Karena tujuan apa? Mesti datang ke sini nih ada yang dituju, kan gitu ya. Ada yang dituju. Dan sebaik-baik duduk adalah duduk di majelis ilmu, berjam-jam nongkrong di kafe, ya, berjam-jam nongkrong di kafe, ya, dapat apa? Sebaiknya nongkrongnya sambil tilawah, dapat pahala ngaji, ya. Tapi enak kalau udah di majelis taklim, diemnya aja, cuman mendengarkan, apalagi ditambah dengan ngaji. Kenapa? Ini udah itikaf di sini, makanya masjid nih.
Ya, nawaitu an a'takifa fi hajal masjid raya Kebayoran residen sunnatan lillahi ta'ala. Ini sudah itikaf. Selesai nanti jam 11 sudah itikaf. Mungkin itu bukan Ramadan saja. Nanti kelak di yaumil akhir Allah akan hitung-hitung, masjid ini akan bersaksi di hadapan Allah dan banyak masjid-masjid. Maka saya ini kan wanita panggilan, warawiri terus gitu ya. Tuh, kalau masih nemu masjid, saya lebih pilih sholat di masjid daripada di pom. Ruhnya beda gitu. Nikmat gitu kalau kita sholat di masjid itu. Seperti apa ya? Ya susah untuk dilukiskan ya. Ya, inilah mereka-mereka ya, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Masya Allah. Itu yang perlu kita camkan ya. Jadi subhanallah wa masya Allah, ketika kita sadar, oh iya ternyata kenapa mereka-mereka yang sudah menemukan ketenangan itu nggak pernah terusik. Maka jiwa-jiwa yang tenang itu adalah jiwa-jiwa yang sedang dicari oleh orang-orang sekarang ini. Maka walhasil saya pernah dengar dan baca itu bahwa data membuktikan akhir-akhir ini mereka-mereka yang tiba-tiba meninggal gitu, itu bukan kena serangan penyakit kronis, ternyata udah lama depresi. Apa bahasa sekarang? Luka batin. Dan luka batin itu nyari obatnya di apotek mana tuh? Nggak ada. Ibu mau datang, kalau luka cedera itu berdarah ya Bu ya, keluar dah, kasih obat deh, sembuh dia. Ya tambah. Tapi kalau hati kita ini nggak menemukan kemana, ya. Maka fungsi dari ibadah itu apa? Ya, ketundukan kita, bahwa kita ini hamba yang lemah. Tunduk kita ketika kita berpuasa, masya Allah, lemah kita, tidak punya daya apa-apa. Susah kita, datanglah kepada sumber dari segala sumber punya kuasa. Allah antarkan mau siang apa mau malam, itu terserah. Bahkan malam-malam pun sudah disebutkan prioritasnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diajarkan untuk bagaimana. Nah, ini dari segi kehalalan makanan. Nah, kemudian saya katakan kebutuhan seks itu kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau sudah menjadi kewajiban, kebutuhan yang diikat dengan hak dan kewajiban, maka yang menjadi hak pasangan kita menjadi kewajiban buat kita. Terbentuknya dari itu. Awalnya karena kita saling butuh. Bukankah cinta berawal dari mata? Setelah jatuh cinta ingin mengikat cinta. Dan pernikahan itu adalah ikatan cinta. Dua manusia yang berlainan jenis berikrar demi Allah untuk menyalurkan hasrat ini, ya. Mereka berazam agar lestari, agar dari produk yang Allah berikan anugerah ini menjadi sebuah nilai ibadah. Maka saking mulianya ikatan yang garizah insaniyah yang dikatakan ini, Allah katakan itu di dalam apa? Surah Al-Baqarah. Ya, yang tadi soal makan Al-Baqarah 168. Halal thayyib syaratnya. Sekarang girah ini nih, seks birahi, masya Allah. Kalau sudah dibalut dalam hubungan suami istri, apa kata Allah? Al-Baqarah 223. Nisaukum harsul lakum. Perempuan-perempuan kamu itu ladang. Al-Quran bilang kita ini ladang. Atau lebih enak lagi kebun. Punya kebun? Kebun. Tempat menanam. Ya, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum, tanaminlah ladangmu itu anna syi'tum, ya, yang sesuai dengan apa? Derajat kamu sebagai manusia. Bercocok tanamnya sesuai dengan marwah sebagai manusia. Wa qaddimu li anfusikum, utamakan sesuai dengan fitrah kamu sebagai manusia dan kebutuhan kamu sebagai manusia. Bahkan diumpamakan lagi di dalam ayat yang lain apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian buat kamu, kamu pakaian buat mereka. Masya Allah. Suami istri diumpamakan pakaian. Fungsi pakaian apa?
melindungi tubuh, menampakkan keanggunan, memberikan kehangatan, menutup aurat, identitas suatu kelompok. Itu pakaian. Begitu agungnya persekutuan yang awalnya dari sebuah hasrat. Maka sekarang ini harus dijaga. Maka akhirnya walhasil pasangan-pasangan lama banyak yang berkata ini kebutuhan, bukan kewajiban. Kewajiban yang saya masih butuh. Demikianlah bahasa agama, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang perlu dikasih makan itu bukan hanya jasad, makan, minum, relaksasi. Dan kebutuhan ruh itu adalah ibadah. Masih kedengaran omongan saya? Lanjut? Ya. Lalu bagaimana ketika kita sudah menjadikannya sebagai kebutuhan? Orang-orang yang sudah menjadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, maka dia akan ketemu apa yang dikatakan dengan halawatul iman, manisnya iman. Maka ketika kita sholat bukan hanya yang wajib, tapi kita tambah dengan rawatib. Ketika puasa bukan hanya yang wajib, kita tambah dengan Senin Kamis, Ayamul Bid, ya, puasa Syawal, puasa Muharram, puasa Daud kalau kuat, semuanya. Karena kenapa? Berasa nikmat. Ada seorang kakek-kakek lewat di depan sang khalifah. Ditanya kakek itu sama sang khalifah, ya kakek, usiamu berapa? Kakek sontak itu menjawab, baru 6 tahun ya khalifah. Khalifah tertawa padahal dia sudah bongkok, rambutnya sudah putih, janggutnya sudah putih. Kenapa dibilangnya 6 tahun? Betul ya khalifah, saya tidak berdusta. Karena 6 tahun itulah saya baru merasakan manisnya iman. Kalau ngaji udah nggak pakai digoro-goro di grup, apalagi adminnya ngulang lagi player, yang jawab cuma 1 orang. Tapi kalau ngaji, mengikuti kajian sudah dirasakan sebagai kebutuhan, tandanya sudah nikmat duduk di majelis ilmu. Gak ada paksaan. Sholat juga begitu, bukan lagi 17 rakaat, tetapi sudah 42 rakaat. Hitung aja, dengan rawatibnya, dengan tahajudnya, dengan duhanya, dengan sunnah nafilahnya, sunnah taubahnya, witirnya, hajatnya, berapa kita? Karena kita butuh. Semakin kita butuh, coba, kita kan makan bukan sehari 3 kali. Itu makanan pokoknya, cemilannya, kudapannya, apalagi kopinya, susunya. Kenapa? Karena butuh kita. Selagi masih butuh, nggak dibatasi oleh waktu. Sama ibadah juga, nggak mesti nunggu waktu zuhur. Masuk ke masjid, tahiyatul masjid, belum duha, tambah duha, menjelang zuhur, selama nunggu waktu tilawah. Masuk zuhur, dua dulu di awal, qobliyah, 4-nya zuhur, 2 di akhir, ba'diyah. Malam nggak bisa tidur, ya, capek scroll media sosial, bangun, tambah sholat. Ini kebutuhan. Puasa pun begitu, ya. Kenapa ruh yang diberi makan? Karena inilah yang kelak nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka ketika sudah menemukan apa yang dikatakan nikmatnya, dipanggil oleh Allah itu, Bu, ya, dipanggil oleh Allah dengan penuh kenikmatan, dan panggilannya itu begitu sangat syahdu. Quran surah Al-Fajr ayat 27 itu, Bu.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Walhasil mana? Punya uang tenang, gak punya uang juga tenang. Suami pulang tenang, suami gak pulang juga tenang aja. Gak mungkin suami yang masih sehat itu gak pulang, karena RT RW-nya dia udah hafal, nama jalan pun dia hafal. Seminim-minim lupanya dia. Sekarang ada Google Map. Kan gitu Bu. Kenapa? Tenang. Karena puncak dari ketenangan itu melahirkan apa? Melahirkan kinerja yang bagus. Bisa mengeluarkan pendapat yang enak, bisa berpikir tenang, bisa mengambil keputusan tenang. Jauh daripada kegelisahan. Maka puncaknya ini Allah ingin mengangkat jiwa-jiwa yang terlena ini agar sadar betul bahwa dia punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu mana? Ketika nanti harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan yang akan datang nanti sesaat lagi menghadap kepada kita, mari jadikan ini sebagai pembelajaran, sebagai madrasah, sebagai puncak pengasahan jiwa. Kita mempersiapkannya nih bahkan dengan ucapan doa yang sudah kita ucapkan tuh dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jangan cuma sampai, tetapi ayo kita persiapkan diri kita dengan persiapan yang sebaik-baiknya. Baik, masih ada beberapa menit ke depan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Oh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu Ustazah, mau tanya tapi di luar tema, bisa nggak? Di luar tema. Apa? Yang saya mau tanyakan Bu Ustazah, anak saya itu punya penyakit kanker payudara, kanker rahim. Rahim. Iya. Terus dia sering ngeflek. Kalau dapat men itu sering nggak teratur, terus sering ngeflek. Biasanya men yang normal itu 5 hari. Misalkan udah lebih dari 5 hari, itu apakah wajib sholat? Apa gimana Ustazah? Misalkan udah bersih, mau sholat udah bersih, terus waktu sholat tiba-tiba keluar, itu bagaimana sholatnya Bu Ustazah? Saya kira cukup sekian pertanyaan saya, mudah-mudahan menjadi fadilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara dari hasil analisa dokter sakit apa Bu rahimnya? Katanya ada kayak apa, nium gitu. Iya baik, umum ya. Itu makanya perempuan yang punya rahim itu tambah lagi satu resiko kemungkinan penyakit rahim. Maka ketika saya berjumpa dengan seorang perempuan yang tidak memiliki rahim, luar biasa jawabannya. Berarti saya terlepas dari satu kemungkinan, yaitu penyakit rahim. Walaupun memang konsekuensinya dia tidak punya keturunan, tapi kelapangan dadanya luar biasa. Ada Bu perempuan tidak punya rahim, dan mereka punya komunitas ternyata. Ya, dan itu tidak mudah menerima sesuatu yang tidak umum, betul? Tidak mudah. Nah maka kita ini rahim kita, masya Allah, Allah ciptakan begitu luar biasa. Jaga kesehatannya. Qadarullah, ada satu takdir dari Allah misalnya, seperti yang Ibu sampaikan, ya. Masih gadis anaknya ya Bu?
Ya, ini berarti penyakit. Dari awalnya aja sudah dipahami ini penyakit. Terkait ibadah sholat, masih ada korelasi dengan ibadah puasa. Perempuan itu dalam bahasa fikih, ilmu fikih, secara umum haid itu secepat-cepatnya haid itu 1 hari 1 malam. Selambat-lambatnya, sepanjang-panjangnya itu 15 hari. Jadi interval normal para perempuan itu 1 sampai 5, 1 sampai 7. Ya, itu yang normal. Tapi qadarullah ketika penyakit bagaimana? Yang menyebabkan perempuan itu tidak sholat itu haid, nifas. Ya. Melahirkan dan haid. Tetapi kalau ini masuknya sudah wiladah, darah penyakit, Ibu. Ya, terlebih lagi kalau sudah paham apa tuh namanya ya, waktu haidnya itu 5 hari, maka ketika darah itu keluar sampai lebih dari 10 hari, bahkan lebih dari 15 hari, maka menghitung interval haidnya 5 hari. Setelah 5 hari itu bukan darah haid, tapi itu darah penyakit. Bahkan kalau mau ditunggu untuk memastikan, tunggu sampai 15 hari. Setelah 15 hari harus sholat, harus puasa. Sholat tetap sholat dengan menggunakan pembalut untuk mencegah darah itu mengalir jatuh, ya. Dan ketika sholat, pembalutnya harus pembalut yang bersih, bukan pembalut yang sudah dipakai mau sholat zuhur nih diganti yang baru diganti. Jadi sholatnya menjadi terus, Bu, nggak terhalang karena sudah bisa dan sudah punya analisa bahwa ini penyakit. Ya, tapi terus berikhtiar ya, Bu, ya, supaya sehat. Tapi terkait ibadah tidak boleh berhenti. Kita yang dulu masih pakai kontrasepsi juga kadang begitu ya. Banyak problem ini. Udah mandi, udah sahur gitu ya. Taunya pagi darah keluar lagi. Berarti itu gangguan dari kontrasepsi. Maka ini disamakan dengan penyakit, karena berarti kontrasepsi tidak beradaptasi dengan hormon kita, sehingga hormon itu protes. Ya, jadi dia melakukan sesuatu di luar dari apa kebiasaan yang terjadi. Jadi insya Allah Ibu mudah-mudahan. Dan bedanya darah haid, darah nifas. Darah haid adalah yang keluar tiap bulan bagi perempuan. Ya, dan itu ada jeda waktunya dan perempuannya dalam keadaan sehat. Yang kedua, darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar pasca bayi keluar. Dan sekarang nifas darahnya juga nggak mesti lama 40 hari, enggak. Kalau lahiran normal, ya mungkin sesar juga ya. Itu biasanya sekarang ini paling-paling hanya paling lama 2 minggu. Setelah darahnya tidak keluar lagi, mandi dan harus menjalankan ibadah, sholat, puasa. Ya Ibu, ya jadi tidak perlu khawatir. Yang bedanya mana? Ini darah penyakit. Lihat tekstur darahnya pun berbeda, Bu. Antara darah haid, antara darah nifas dengan darah penyakit itu pasti berbeda. Dan yang mengenalinya itu adalah kita perempuan. Maka kita harus kenal, Ibu, karena ini terkait dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan jangan ragu untuk menjalankan ibadah ketika banyak tubuh kita berdarah-darah. Selama itu bukan darah haid atau darah nifas, lanjut sholat. Ya, apalagi emang udah jelas-jelas ada rekomendasi dari dokter bahwa ini penyakit. Jadi jangan sampai diganggu ibadahnya. Tetap jalan. Wallahu alam. Itu ya, Bu, ya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Sini depan, Mbak. Ini Ibu dulu. Ya, nanti Ibu yang ketiga. Jadi rata. Mbak. Ya, monggo, Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini pertanyaan udah lama mau saya tanyakan gitu ya setiap kali kajian, cuman masih saya tahan gitu. Ini masalah dari saudara ya, saudara kakak gitu, kakak saya. Dia itu punya 3 orang anak. Yang pertama ngerti gitu ya, yang pertama kenapa? Ngerti sama orang tua, cuman kondisi ekonomi kurang memungkinkan. Terus yang ketiga laki
tapi dia takut sama istri. Karena pernah ini keadaan kakak saya kan udah tua, udah suka lupa, terganggu karena habis dioperasi gitu. Terus nggak ada yang ngerawat gitu. Yang ngerawat itu di anak yang nomor 2, tapi nggak bisa maksimal gitu. Karena minggu kemarin itu udah sampai dipukul dan diikat tangannya sama anaknya. Jadi saya yang selalu saya harus gimana. Pernah saya bawa ke rumah sampai 8 hari. Terus diambil sama anaknya yang laki yang terakhir. Tapi problemnya di istrinya, karena istrinya itu bilang, Abi pilih saya atau pilih ibu? Kalau pilih ibu silahkan ambil semua, nanti barang-barang saya ojekin, katanya begitu. Jadi sampai sekarang itu dari bulan Juni nggak pernah nengok-nengok, padahal selalu dikangenin. Terus saya harus gimana ya Ustadz? Ibu adiknya ya? Saya adiknya, dan saya itu tahu suka dukanya kakak saya dari zaman sekolah. Karena kita itu memang dari kecil itu kan ibu sudah nggak ada, jadi emang kerja ya. Iya. Terus sakitnya apa Bu? Sakitnya itu sebetulnya karena udah nggak kerja, jadi dia dagang terus ada pembuluh darah yang jadi ada bekuan gitu, harus diambil. Oh ya, oke. Baik. Terus saya itu akhirnya gimana ya, apa harus di panti jompo, karena kalau tak bawa ke rumah juga kondisi tidak memungkinkan. Mungkin saya. Anaknya 3 ya Bu ya? Anaknya laki-laki semua? Enggak, lakinya itu yang terakhir aja. Yang bungsu laki-laki. Jadi yang tadi bikin statement pilih saya atau ibumu itu istri dari yang laki-laki, yang si bungsu. Karena saya pernah dikasih lihat WA-nya dari istri. Ya. Anak perempuan yang 2 nggak bisa ngurus Bu? Nggak bisa. Kenapa Bu? Yang nomor 1 itu suaminya nggak cocok sama kakak saya dari dulu gitu. Oke. Tapi dia sayang sama orang tua anaknya. Yang nomor 2? Yang nomor 2 itu hitungan, terus cuek. Oke, baik. Dua-duanya. Ya, paham Bu. Ya. Makasih ya. Ya. Baik, Ibu sekalian, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain. Birrun itu adalah kebaikan, walidain berbuat baik kepada orang tua. Saya kalau ada curhatan begini tidak sepenuhnya menyalahkan anak, karena bisa jadi ada hal-hal yang tergores yang tidak dijadari kita sebagai orang tua. Tapi jangan lupa apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Tapi sejatinya seorang anak punya kewajiban melayani orang tua sampai orang tuanya itu kembali ke hadirat Allah. Kalau fenomenanya terjadi begini seperti apa? Siapa yang mau bertindak? Siapa yang mau ngambil keputusan? Tidak ada keputusan yang bisa diambil kecuali semuanya tetap dikembalikan kepada anak. Lalu orang tua mau urus, kalau masih ada saudara, ambil saudara. Anak-anak yang mengabaikan orang tuanya sama dengan anak-anak yang mengabaikan kesempatan. Demikianlah ini yang sering ditakutkan oleh Al-Quran. Bukan ditakutkan Al-Quran, sering diabaikan oleh kita. Makanya Al-Quran wanti-wanti banget memerintahkan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Ini banyak kenyataannya bahwa mereka sababiah ada di dunia ini kan juga karena kehadiran orang tua, tapi itu nggak disadari. Masalah yang kedua adalah ketidakpahaman tentang agama. Anak-anak ini paham agama nggak Bu? Nah itu kan nggak usah ya, itu nggak usah ditanya. Karena anak-anak yang paham dan mengerti agama apapun dia lakukan untuk orang tua, terlebih lagi anak laki-laki.
Seorang istri yang menolak kehadiran ibu dari suaminya adalah istri durhaka. Karena apa kata Nabi? Anta wa maluhu fi auladi. Anta wa maluhu, engkau dan hartamu itu adalah milik orang tuamu. Jadi laki-laki itu kalau udah menikah punya istri, orang tuanya jangan dibuang karena dia tetap punya tanggung jawab terhadap orang tua. Tapi kenyataannya memang banyak yang seperti itu. Jangan dia taruh di panti jompo ibu. Ya, ibu tidak mampu untuk menjaganya, merawatnya, sambil ibu berikan nasihat kepada anak-anaknya. Memang saudara itu bukan kewajiban yang utama, tetapi kalau sudah seperti ini, jadikanlah itu sebagai ladang kebaikan buat kita ibu. Dia masih bisa mandi sendiri, makan sendiri. Ya, artinya ibu tidak terlalu bebani full ya. Maka saya berharap supaya anak-anaknya ini dapat pelajaran. Ayo kita yang paham agama berikan contoh. Ya, berikan contoh. Ambil bu, itu saudara kita. Coba amatin bagaimana perjalanan hidup anak-anaknya nanti. Ya, tapi kita nggak usah berkata apa-apa karena magnet orang tua itu yang jalan adalah hukum Allah, bukan kita. Ya. Dan mereka berarti itu sayang sekali menyia-nyiakan kesempatan. Padahal ada banyak anak-anak yang ingin orang tuanya masih ada bersamanya. Tapi sisi lain takdir tidak demikian. Ya. Maka tadi saya udah berkata penanaman nilai-nilai ketakwaan itu penting karena nanti akan kembali kepada kita juga. Baliknya pada kita juga. Mungkin memang kita susah ya bu, sering berkata begini, aduh anak susah amat ya diajarin ngajinya, anak susah amat ya dibangunin sholatnya. Berjuang terus agar mereka menjadi hamba Allah. Berdoa terus, jangan berhenti, agar mereka hatinya yang punya kuasa itu Allah ya, bisa Allah dengan mudah membalikan hatinya. Kalau kita mau orang tua mengandungnya iya, merawatnya iya, memberikan fasilitas untuk semasa hidupnya iya, tetapi semua kuasa berada di Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Ya. Atau sabit qalbi ya, bintuna anakku, walidina anak-anakku ya, ke dalam paham agama. Jadi fenomena anak-anak yang mengabaikan orang tua ini pernah viral di media sosial, tapi sebenarnya yang nggak viral tuh banyak, bukan hanya di era medsos. Kalau ada dulu cerita maling kundang ya, yang membudaya sekali di negara kita, ada juga di masa Rasulullah SAW. Alqamah itu pemuda yang ahli ibadah, sedikit padahal, karena orang tuanya dibikin kecewa, dan Alqamah pada satu kondisi itu berpihak kepada istri. Nah ibunya Delalah tidak ridho dengan sikapnya itu, maka Alqamah sulit mendapatkan sakaratul maut itu. Itu udah ada di zaman Rasul. Yang berbakti pun ada, Uwais Al-Qarni, ya, pemuda yang sering disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepo dengan orang ini. Siapa Uwais Al-Qarni ya Allah? Pengen dicari sama Khalifah Umar. Ada tanda putih di bahu belakangnya, dicari. Ternyata inilah pemuda yang aktivitasnya warawiri, ngurusin orang tuanya. Sampai dia rindu dan pengen berjumpa dengan Nabi, minta izin sama ibunya. Ibunya nggak mau ditinggal. Sebentar saja bu, beliau berjalan menempuh perjalanan ke Madinah. Sudah berjalan begitu jauh, Rasul tidak ada di rumah, diterima oleh Ibu Aisyah. Tapi beliau tidak menyesal. Tapi batin antara Rasul dengan Uwais Al-Qarni itu bertaut hingga diceritakan kepada para sahabat. Jadi anak-anak yang dekat dengan agama itu tadi, seperti saya katakan, takwa itu adalah kehati-hatian. Mereka tuh berhati-hati bu, berhati-hati. Nah kalau situasinya seperti ini ibu ya, ibu punya saudara, antar ibu dah ya, suruh tuh nasehatin anak-anaknya yang 3 itu. Ya. Susah ustazah, mereka susah anak kayak gitu. Ya sudah. Mereka jalan dengan keputusan mereka masing-masing, tapi mohon maaf ya, jangan diabaikan saudara ibu ini ya. Semampu ibu bu, Allah Maha tahu.
Dan ibu hadir di sini juga mungkin bagian ya, bahkan mungkin, tapi insya Allah bagian dari cara Allah ya untuk menguatkan hati ibu ketika ibu dititipin kakak ya, namanya kakak. Ingatlah kalau hubungan bersaudara itu memang udah banyak ya, kita ketika misa-misa sama saudara udah kayak minyak sama air ya. Padahal dulu disuapin bareng, lahir dari perut yang sama, pancurannya sama, ladangnya sama. Tapi begitu kita pada berumah tangga, kita rasa biasa-biasa, nggak pernah ada kerinduan antar saudara. Waspadalah, waspadalah ya. Itu tanda hati kita sudah mati. Ya itu kan urusan kamu. Aku kan cuma tante, cuma kakak dari ibumu, nggak ada yang cuma-cuma. Ya, bahkan hari ini kan ada yang lagi viral juga, hubungan antar saudara yang menyembunyikan kebohongan sampai sekian tahun kan gitu. Kalau bisa jangan ya, tidak akan ada orang selamat dengan kebohongan, gak akan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, kebohongan kalau udah terbongkar di era media sosial, bukan cuma keluarga yang tahu, tapi sejagat raya orang tahu semua. Ya, maka kita diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jauhilah dusta. Ya, fa innal kadziba yahdi ilal pujur, karena dusta itu dekat kepada kenistaan. Wa innal pujur yahdi ilan nar, dan perbuatan nista itu dekat kepada neraka. Ya, jangan sampai lah ya, baru selesai dusta yang satu muncul lagi dusta yang ini. Mohon jangan terlalu banyak ikut campur dalam urusan mereka ya. Waspada itu. Kita terlalu banyak nimbrung di media online. Tanpa terasa kita udah ikut ngegibah online. Tapi saya nggak komen Ustazah, sama aja yang nimbrung juga ikut. Ya, udahlah dilewatin aja itu ya. Tapi dia lewat di beranda saya Ustazah, lewatin aja udah. Ya, jangan malah ditonton itu. Ya, nanti malah ditonton malah tambah penasaran. Kita perbaiki aja hidup kita, masih banyak yang harus kita benahi. Begitu ya Bu, berdoa kepada Allah Bu, Masya Allah. Mudah-mudahan ada pertolongan Allah. Kalau saran saya sih ibu salah satu anak yang lebih lembut hatinya yang ibu dekatin. Ibarat menanam, carilah tanah yang lebih gembur Bu. 3 anak itu mesti temperamennya beda-beda. Ibu tadi udah ceritain. Ibu deketin yang hati anaknya lebih lembut. Ya. Dulu ibu saya selalu berpesan begini, punya anak tuh jangan satu, jadi punya pilihan. Betul juga ya. Yang satu agak kurang ini sama kita, tapi yang satu nurut, kan gitu ya. Biasanya orang tua demen sama anak yang nurut, bukan pilih kasih, tapi biasanya orang tua itu lebih senang kepada anak yang ngeklik sama pribadinya. Tapi nggak boleh pilih kasih itu ya. Dan alhamdulillah apapun ujian itu Bu, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar. Ibu ya saran saya seperti itu, tetap dekati anak-anaknya karena ibu punya kewajiban menasehati mereka. Ibu ini tantenya berarti ya. Iya, tantenya. Dan yang pertama ibu dekati adalah yang hatinya lebih lembut, lebih terbuka, ibu ya. Yang tadi ibu bilang, yang nomor berapa tuh? Yang nomor 1 ya. Iya, tapi dia lebih penyayang. Nah itu aja. Karena semuanya itu berangkat dari karakter dan kurangnya pendidikan karakternya, itu ya. Karakter bisa dirubah dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan itu mengarahkan kemana? Kebaikan. Dan puncak dari segala kebaikan itu adalah mudah menerima nasihat. Allahu a'lam. Makasih ya Bu. Insyaallah. Ibu di belakang, monggo. Biar pulangnya lega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu Ustazah. Ini kita dalam rangka menyambut Ramadan, kan kita banyak-banyak melakukan ibadah, apa tuh ibadah sholat sunnah, sholat wajib udah pasti, sholat sunnah dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah menghadirkan hati di dalam sholat itu kan merupakan ruhnya sholat ya Bu Ustazah ya. Nah yang saya tanyakan di sini, apakah benar itu? Saya pernah mendengar beberapa
ceramah, katanya kalau seandainya sholat kita itu tidak khusyuk, tidak diterima oleh Allah. Terus yang kedua, kalau seandainya kita tidak khusyuk, apakah boleh kita mengulang kembali sholat kita itu kalau kita merasa tidak khusyuk? Begitu Pak Ustaz, Bu Ustaz. Makasih Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat yang diterima adalah sholat yang sah syarat dan rukunnya. Bersih dari najis, menghadap kiblat, tertutup aurat, bacaan benar, gerakan benar, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, sah sholatnya. Diterima sholatnya, diterima karena benar sesuai dengan ketentuan. Ya, apa itu sholat? Sholat itu artinya doa. Doa itu artinya apa? Harapan. Sama seperti puasa tadi, la'allakum tattaqun. Ya. Maka untuk apapun bukan dikerjain, dirikan supaya dia tegak gitu. Gimana ingin meraih segala kebaikan? Yang pertama, ketika kita ingin meraih kebaikan dalam ibadah, tadi udah saya bilang ya, harus fokus supaya ruhnya bergerak. Batiniahnya juga ibadah. Sholat sah enggak kalau enggak khusyuk? Sah. Kenapa? Karena di dalam syarat ketentuan sholat tidak ada khusyuk menjadi bagian dari sahnya sholat. Jadi makanya banyak kita sholat yang kagak khusyuk, selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Meskipun 4 rakaat, khusyuknya 1 rakaat, yang ketiganya bablas. Terus gimana kita harus mencapai sholat khusyuk? Harus. Kenapa? Karena ciri-ciri orang yang sukses dalam sholatnya, orang yang benar-benar nikmat dalam sholatnya adalah yang sholatnya khusyuk. Bahkan di dalam surah Al-Mu'minun, sholat dijadikan bagian dari kebahagiaannya orang mukmin berjumpa dengan Allah. Ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Aflah ai sama dengan falah, petani. Bahagianya petani kapan? Ketika panen. Walaupun awalnya nanam benih, masya Allah, baru ditanam, hujannya turun, jadi benihnya pada amburadul. Baru ditanam, baru petiknya berbunga, hama datang. Perjuangannya nggak mudah, tapi petani melabuhkan harapannya tinggi kepada Allah, bahagia ketika panen. Mereka yang sholat lama banget khusyuknya, ya Allah, kadang-kadang saya nggak sampai khusyuk 4 rakaat. Itu petani ya, terus bergairah, terus. Maka kunci kebahagiaan mana? Orang-orang yang sholat itu, orang-orang mukmin itu, salah satunya orang mukmin yang bahagia itu adalah yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam sholat. Maknal khusyuk, fokus. Kita khusyuk banget nih jadi istri, sampai nggak kerasa ulang tahun pernikahan sudah ke-25. Khusyuk tuh nggak kerasa. Body yang tadinya slim udah kagak jelas depan belakang. Karena kita khusyuk. Biarin orang mau komen apa, yang penting saya bahagia jadi ibu, saya bahagia jadi istri, walaupun gajinya tidak menentu. Dan itu memang bukan gaji, karena kalau slip gaji tidak akan terbayar oleh suami. Kerjanya bukan part time, tapi anytime, forever, always. Malam oke, siang oke, ngantuk jalan. Itu ibu. Kita menikmati, kenapa? Karena kita khusyuk, fokus. Jadi kalau ditanya, sah nggak sholat yang nggak khusyuk? Sah. Dapat nggak? Belum tentu. Iya kan? Makanya kadang-kadang banyak kita yang sholat, habis sholat nyender di tiang, bengong. Kata suami, kenapa habis sholat bengong, Pak? Kenapa habis sholat bengong, Mah? Iya, arisan gak keluar, bagaimana besok ya, Pak? Padahal habis menghadap yang maha kaya. Di dalam sholat dia berikrar, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Tapi dia galau, berarti sholatnya belum ada chemistry. Banyak
banyak mereka yang sholat masih berbuat maksiat, karena sesungguhnya mereka bukan mendirikan sholat tapi ngerjain. Udah selesai ya udah. Itu makanya harus diasah diri ini untuk sampai kepada kehusyuan. Supaya apa? Supaya nikmat. Bahkan kata Nabi kepada para sahabat, gimana ya kita tuh bisa nikmat dalam sholat? Kata Nabi apa? Anta budallah ka'annaka tarah. Berdirilah, sholatlah, sembahlah Allah seperti engkau melihatnya. Fa illam yakun tara fa innahu yarak. Kalau kamu emang gak bisa ngelihat Allah di dalam sholat itu, percayalah, yakinkanlah bahwa Allah melihatmu. Itu makanya iman. Yakin Allah tuh ngelihat kita. Maka lihat sajadah gambarnya, Ka'bah, pohon kurma, mihrab masjid. Betul? Supaya tergambar orientasi kita kepada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Enggak ada gambar sajadah itu foto suami kita, enggak ada. Tambah kacau malah. Enggak ada gambarnya aja terbayang-bayang di kepala. Jadi apa juga kata Nabi, kalau sujud pandangan ke tempat sujud, jangan liar kemana-mana. Nah, itu namanya bukan sholat, tapi lagi cuci mata. Pandangan ke tempat sujud supaya apa? Fokus. Yang kedua, kalau pengen khusyuk dalam sholat, pahami bacaan dalam setiap gerakan sholat. Maka belajarlah Qur'annya buat bekal sholat. Paham apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang kubur. Tahu kita paham artinya. Kita lagi dialog dengan Allah. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, munajat kepada Allah. Ya, kan bertahiyah kepadamu ya Allah. Minta dimohon keberkahan, bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, berikanlah kepada keselamatan kepada Nabi, kepada kaum muslimin dan muslimat. Salamu alaina wa ala ibadillahi salihin, dan kepadamu pada orang-orang yang saleh. Itu artinya tahu. Ya. Jadi kita nggak mikirin yang lain. Ini gimana kita hafal mah hafal, udah saking hafalnya tuh sholat. Mau sholat minta ditungguin sama Besti. Mau kemana Besti? Ayen, tunggu dah sebentar aku sholat. Wah, sholat bisa ditunggu tuh. Bener dia gece sholatnya, gece. Jadi target khusyuk itu setiap orang perlu proses. Makanya anak-anak kalau dia lagi belajar sholat apa langsung khusyuk? Jangankan anaknya, emaknya aja belum tentu khusyuk. Nah, tapi semuanya diapresiasi. Kenapa? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Anak perempuan kita tutup auratnya, anak laki-laki aurat ke bawahnya, sajadahnya ada, tubuhnya nggak kena najis, pempesnya bersih. Itu latihan supaya sholatnya menjadi sah. Ya, kalau sholat itu syarat sahnya harus khusyuk, banyak diantara kita yang sholatnya kagak sah karena buat khusyuk susah dan lama. Ya, udah merem-merem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kunci di mana ya? Kunci di mana? Dan ketemunya pas lagi tomakninah. Bisa Bu? Ya, padahal udah baca doa, Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Datang lagi. Karena memang itu kata Nabi, dia akan datang kiri, kanan, depan, belakang menggoda kita. Ya, kita belajar semua untuk menuju sholat yang khusyuk. Amin ya Rabbal. Kalau statementnya ibu-ibu yang gak khusyuk nggak diterima. Allah, imam masjid aja kadang-kadang suka lupa.
Makanya ada peringatan kalau imam lupa, makmum yang di depan maju, kan gitu. Atau memberikan isyarat dengan tepuk punggung tangan, ya. Bagi perempuan, subhanallah, bagi laki-laki. Kadang-kadang saya kalau gini, anak nanya gini, "Mah, kok imam itu bacanya tadi lupa ya diingetin makmum di taraweh akhir?" Ya kan imam manusia biasa juga, Neng. Udah mau lebaran barangkali keluarganya belum punya belanjaan. Maka saya bilang sama DKM, ya segeralah berikan hak-hak ya petugas-petugas masjid, ya. Karena apa? Bertaut hati dengan hal-hal dalam kehidupan. Ya, Ibu. Ya, banyak kita khusyuk kalau lagi cadangan keperluan kita cukup. Tapi kalau lagi kurang, jalan mulu nih pikiran. Ya, maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan sholat kita mencapai derajat khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Gimana caranya kalau nggak khusyuk? Apa dibatalkan? Jangan dibatalkan, tarik lagi ke khusyuk. 1 rakaat khusyuk, rakaat kedua ambiar. Tarik lagi rakaat ketiga khusyuk, rakaat kedua keempat ambiar, sudah salam. Alhamdulillah 4 rakaat, 2 rakaat khusyuk. Ya. Kalau sholatnya batal itu ya disebabkan salah satu di antara 2 jalan di tubuh kita. Kemudian juga memang kita boleh ngulang, boleh asal waktu sholatnya masih panjang, ya. Kalau keganggu, astagfirullahaladzim, sholat lagi, ya. Bahkan seharusnya itu, makanya diperintahkan oleh Nabi as-sholatu ala waktiha, sholat itu tepat di waktunya, supaya kalau ada yang error ngulangnya masih bisa. Kalau sholat asarnya 5:30 kan udah mau maghrib, ya, jadi untuk mengulangnya repot. Wallahu alam. Itu ya Bu ya. Ya cukup ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini walaupun keluar dari tema itu semua ibadah yang harus kita pelajari terus, ya. Karena saya orientasi ini karena disuguhi tema tentang ruh kaitannya dengan ibadah puasa Ramadan. Padahal sholat itu mi'rajul mu'minin. Yang mi'raj itu mana? Ruh. Puasa itu adalah mempuasakan jiwa. Raganya dikurangin doang makannya, jiwanya yang harus disekolahin. Maka orang-orang yang berpuasa nggak kelihatan sama yang nggak puasa, karena itu perkara rahasia, ya. Puasa itu urusan Allah dan Allah yang akan memberikan balasan. Kalau orang sholat kelihatan sama kita, tapi orang puasa nggak kelihatan, ya. Kecuali pas ada jamuan makan baru kelihatan. Nah ini makanya jadikanlah ibadah kita rahasia, karena perkaranya komunikasi dengan ruh. Sama dengan sedekah. Kalau waktu kita muda-muda, tangan kanan memberi, tangan kiri install story. Yang begitu tuh sedekahnya belum pakai ruh. Tapi kalau udah tua, sudahlah, ada catatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan manfaat, dan insya Allah kita masih punya beberapa hari untuk menata diri memasuki bulan suci Ramadan. Terus ya, ibadah bestseller kita, ya. Kita punya ibadah yang bestseller masing-masing, ditingkatkan. Nggak usah dikasih sama saya. Amalan-amalan yang bestseller ditingkatkan itu sampai nanti bulan Ramadan. Dan emang harus punya. Rumah makan aja kalau kita makan nanya, bestsellernya apa Mas di sini? Iya kan? Ibu saya tanya sama ibu. Satu orang saya mau nanya nih. Ibu MC, zikir bestsellernya apa? La ilaha illallah. Iya. Tahlil, la ilaha illallah. Ibu yang belakang nih Bu, yang tadi nanya. Oh ya, pertanyaannya belum selesai. Mbak, Ibu, ya, bacaan Quran bestsellernya apa? Nah itu ya, itu maksud saya itu Bu. Semua kita harus megang itu. Tadi zikir bestseller, ini bacaan yang bestseller, ya, tasbih yang bestseller. Yang tengah sekarang, Ibu, salawat bestsellernya apa? Yang mana yang ditanya ini? Ibu Toska, salawat bestseller Ibu apa? Apa Bu? Salawat Badar. Iya, salatullah. Apa aja Bu? Terus punya, dan itu didawamkan, ya, dirutinkan, dipegang buat kita. Allah alam. Mudah-mudahan
apa yang kita udah pegang ini mampu menyelamatkan kita. Terus tambah-tambahin dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Bilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.